Jangan skip video ini jika kamu tidak ingin ketinggalan sebuah info menarik terkait dengan metode yang efektif tapi simple yang bisa digunakan untuk membuat meja belajar jadi lebih rapi, teratur, dan juga membuat belajar jadi lebih semangat tentunya. Pernah nggak sih ngerasa ketika belajar itu terasa malas dan juga mungkin meja belajar kita berantakan gitu? Jadi ada sebuah metode yang berasal dari Jepang yang namanya itu adalah 5S. Metode ini bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang lebih enak, efisien, sehingga kita bisa membuat kerja ataupun belajar jadi lebih efektif dan juga menyenangkan. 5S apa itu? Mari kita bahas. Sederhananya metode ini merupakan metode manajemen yang berasal dari Jepang untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang lebih efisien dan juga lebih produktif. Konsep ini tersusun atas 5 langkah kerja utama. Yang pertama itu ada yang namanya seiri atau sortir. Yang kedua ada namanya seiton atau susun. Yang ketiga ada namanya seiso atau sip. Yang keempat seiketsu atau standarisasi. Dan yang terakhir adalah shitsuke atau sustain. Awalnya metode ini digunakan di industri dan juga pabrik, tapi bisa banget kita gunakan di meja belajar kita sendiri. Yuk, kita langsung lihat bagaimana cara kerjanya sistem 5S ini. Yang pertama itu ada yang namanya seiri atau sortir. Jadi, ini menampilkan kondisi meja yang berantakan dan bisa dibilang ini banyak banget benda yang sebenarnya nggak kepake gitu. Dan ini merupakan contoh meja belajar saya yang kondisi awalnya yang bisa dibilang ya berantakan gitu. Di langkah pertamanya itu ya saya melakukan seri ataupun sortir, di mana mulai dengan memilih berbagai barang dan di meja saya. Kemudian saya juga memisahkan barang yang sering digunakan, jarang digunakan, dan bahkan nggak digunakan sama sekali. Dan itu juga berlaku yang namanya sistem retake. Jadi intinya kita kayak menandai sebuah barang yang sebenarnya itu udah nggak kepake lagi gitu, sehingga nantinya bisa mudah untuk proses penyortiran lebih lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah seiton ataupun menyusun. Jadi menampilkan proses menyusun alat-alat dengan rapi. Setelah memilah berbagai jenis barang, saya lanjut ke tahap seiton atau susun. Saya menata kembali meja ini agar semua barang mudah untuk dijangkau dan juga digunakan. Alat tulis saya simpan di dalam wadah, kemudian buku juga saya susun berdasarkan kategori, dan laptop saya tempatkan di tengah agar lebih nyaman untuk digunakan. Dengan cara ini, saya tidak perlu lagi mencari barang saat membutuhkannya. Kemudian masuk ke tahap seiso ataupun sip, yaitu menampilkan proses membersihkan meja, mengelap debu, dan juga merapikan berbagai barang. Caranya itu bisa digunakan dengan mengelap permukaan meja, merapikan kabel charger, dan memastikan tidak ada debu ataupun kotoran yang mengganggu. Meja yang bersih membuat kita merasa lebih nyaman belajar dan juga menjaga barang agar tetap awet. Selanjutnya adalah langkah shiketsu ataupun standarisasi. Jadi saya membuat suatu kebiasaan untuk selalu mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan. Saya juga menerapkan jadwal untuk membersihkan meja secara rutin agar tetap rapi dan juga nyaman digunakan setiap hari. Dan yang terakhir adalah shitsuke ataupun sustain. Saya berusaha menjaga kebiasaan ini agar tidak hanya sementara, tetapi juga secara konsisten. Jadi setiap hari sebelum tidur saya memastikan meja tetap rapi agar keesokan harinya saya bisa langsung belajar dengan nyaman. Dengan menerapkan 5S secara konsisten, meja belajar saya selalu dalam kondisi terbaik dan juga nyaman untuk digunakan. Jadi bisa dilihat ini merupakan gambaran awal kondisi meja belajar saya sebelum menerapkan 5S. Dan ini adalah setelah menerapkan 5S. Itulah penerapan konsep 5S di meja belajar saya. Dengan metode ini, meja belajar lebih terorganisir, bersih, dan juga mendukung produktivitas saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi lebih inspirasi bagi teman-teman semua untuk menerapkan 5S di meja belajar masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini membantumu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.